Sekarang kita lihat di mana keberadaan ruh pada diri Bapak Ibu nih. Keberadaan ruh pada diri Bapak Ibu itu, dia tidak di dalam, dia tidak di luar. Akan tetapi ruh itu meliputi luar dan dalam. Dalam bahasa tauhid, Ustaz selalu katakan, dia meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga batang tubuh. Itu dia. Kalaulah ruh itu tiada lain adalah nyatanya Allah, lalu bagaimana memahami keberadaan Allah pada diri? Dia tidak di dalam dan dia tidak di luar. Akan tetapi dia meliputi luar dan dalam. Itu memahaminya Tuhan. Nah. Jadi, ruh ingin dikenal. Maka zohir dia, nyata dia pada tubuh. Maka apa yang diperbuat tubuh, itulah nyatanya perbuatan ruh. Allah ingin dikenal, maka nyatalah dia itu pada tubuh yang disebut namanya Muhammad. Apa yang diperbuat oleh tubuh yang bernama Muhammad, itulah kenyataan-nyatanya Allah. Kalau itu adalah kenyataan-nyatanya Allah, itulah sebenar-benarnya dia itu. Tidak ada siapa-siapa di situ. Ini yang mesti kita itikadkan. Ini yang mesti kita jazamkan. Jangan ditolak, jangan diingkari akan wujud nyatanya Allah pada diri. Kalau Bapak Ibu ingin menolak dan mengingkari juga, tolak dan ingkarilah keakuan diri kita tidak pernah ada. Jangan ditolak dan ingkari nyatanya Allah. Kalau ditolak keakuan Allah yang wujud yang nyata, maka apa kata Allah? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, ya, wa liqaihi fahabitat a'maluhum. Barang siapa yang kafir kata Allah, yang menolak dan mengingkari nyatanya wujud aku pada dirinya, wa liqaihi, dia menolak perjumpaan dia dengan aku yang sudah nyata pada dirinya, fahabitat a'maluhum, maka batal seluruh amal ibadahnya, hancur amal ibadahnya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna, maka di akhirat pun nanti amalnya tidak pernah diperhitungkan. Kenapa? Karena dia telah menolak dan mengingkari akan wujud nyatanya Allah itu sempurna pada dirinya ini. Begitulah kita mengenal dan memahami Allah yang benar-benar wujud dan nyata sempurna pada diri insan. Yang insan itu adalah diri Bapak Ibu. Walaupun Ustaz bilang insan itu diri Bapak Ibu, namun diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu, akan tetapi nyatanya diri Allah. Allah itulah kenyataan diri Bapak Ibu, diri Bapak Ibu itulah nyatanya akan diri Allah itu. Tapi jangan mengaku-ngaku Allah. Itu aja yang perlu disampaikan. Diam aja di situ tuh, nikmati aja itu. Jadi Allah yang menyaksikan akan kesempurnaan, akan kebesaran dirinya, nggak ada siapa-siapa di situ. Nikmati. Ya. Jangan dibilang nanti kalau kita nyembeli ayam gimana Ustaz? Allah nyembeli Allah tuh. Jangan diterjemahkan seperti itu. Kalau disempurnakan juga turunkan bahasanya ke syariat. Insan menyembeli ayam, jangan Allah sembeli Allah. Ini ada ibu-ibu tuh di Pekanbaru itu ada udah kaji tentang duduknya la maujud illallah tuh. Kalau gitu Ustaz, saya Ustaz selalu beli ikan di pasar Ustaz sepotong. Berarti Allah memotong Allah Ustaz? Bukan. Kalau kita sebutkan dia bersifat, maka gunakanlah bahasa syariat manusia yang memotong ikan. Ibu yang memotong ikan. Walaupun ibu yang memotong ikan, namun tiada lain siapa yang sebenarnya. Kan Allah tuh. Makanya duduk di makrifat diam, jangan disebut. Kalau sudah paham, sudah jelas, sudah mengerti, jangan ditanya-tanya juga lagi. Makin ditanya, makin bingung nanti itu. Ini papan tulis nih, ini papan tulis nih. Karena paham kita papan tulis. Yang mana Ustaz papan tulis? Ini Ustaz. Nah ini loh sayang. Kau terblek kau mah. Udah paham kita nih mic-nya. Tanya juga mic itu lagi. Mana mic itu Ustaz? Ini. Tunjuk-tunjuk juga lagi. Jadi cukup disadari, cukup dipahami. Apa bedanya Bapak Ibu ada rumah makan? Nah, udah paham Bapak rumah makan, tanya juga rumah makan. Berarti tempat apa rumah makan? Rumah yang makan? Bukan. Rumah sakit, ada rumah yang sakit.
Nyiur malam-malam baik, ada nyiur punya tangan gitu. Cukup dipahami dan disadari, itulah. Nggak usah diterjemahkan juga lagi. Yang mana nih Ustaz, yang mana diri itu? Nah, itu jadi barang yang sudah jelas, barang yang sudah nyata, jangan diperjelas juga lagi, makin diperjelas nanti makin tak jelas dia lagi, makin kabur dia itu. Maka cukup diam saja tuh. Nah, kalau belum dapat pahamnya, ya itulah anugerah Allah di situ. Namun jangan kita berburuk sangka, itu aja. Minta hidayah dan petunjuk kepada Allah. Bapak Ibu datang ke sini, ini termasuk orang pilihan nih. Bapak Ibu ini termasuk orang pilihan. Kalau tak dipilih oleh Allah, tak langkahkan kaki ke musola Bapak Ibu. Berat kakinya. Itu yang Allah maksud. Wallahu yahtasu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan, Allah mengistimewakan orang-orang yang Dia pilih. Rupanya Bapak Ibu jauh-jauh datang dari rumah ke sini, padahal Bapak Ibu capek dari sawah, dari ladang bekerja tadi, namun bisa datang. Itulah anugerah Allah itu. Itulah yang dipilih oleh Allah. Kalau tak dipilih oleh Allah, Bapak Ibu bekaru lalu rumah ini mah. Itu dipilih. Makanya semua rasa capek kita, lelah kita, kantuk kita, diganti Allah dengan nilai kebaikan dan sedekah. Pulang di sini digugur Allah dosa kita dan diangkat Allah maqam dan derajat kita. Itu usaha kita. Yang penting ada sungguh-sungguh tuh. Ini yang dikatakan oleh Nabi itu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang. Itu maksudnya, tuntut ilmu itu sampai mati, bukan sampai tua, bukan sampai beruban, bukan sampai bercucu, sampai mati. Le bango aja Bapak Ibu, wajib tuntut ilmu tu. Le tu bango, napas, makanya jangan lupa bernapas mati. Itu bukan sampai tua, bukan sampai pikun, bukan sampai makrifat, sampai mati. Karena yang menentukan perjalanan hidup kita bukan tuanya, bukan pula muda dan anak-anaknya. Apa kata Nabi? Ya, innallaha la yanzuru bikasrati shalah wasiyam, innama yanzuru ila khatimati amri. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah memandang dan melihat banyaknya ibadah salat yang kita lakukan, banyaknya ibadah puasa yang kita tunaikan, banyaknya ibadah-ibadah lain yang kita perbuat. Tapi baru dinilai Allah, solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, seluruh amal kita itu adalah akhir kesudahan hidup kita. Ketika akhir kesudahan hidup kita, kita mengenal Allah atau tidak? Kalau kita mengenal Allah, bernilailah semuanya. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka batal semuanya. Itu yang dikatakan husnul khotimah atau sul khotimah. Jadi takdir itu, yugorgir ini letaknya. Ini yang menentukan. Ya, makanya Nabi katakan apa? Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu awalilah dengan niat yang baik. Kalau kita sudah mengawali dengan niat yang baik, insya Allah akhir kesudahan hidup kita juga dalam keadaan baik. Yang husnul khotimah itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu yang jihad yang sebenarnya ini, jihad itu turun naik nafas, ingatlah kita itu. Yang keluar masuk itu ingat Anda. Kalau tidak, apa kata Nabi? Man ahroja nafasin bi ghairi li zikrillah fahuwal mayit kal hayawan dunal baqarah fahuwal khinjir. Barang siapa yang keluar masuk napasnya ini, yang turun naik napasnya ini, tidak ingat di akan Allah, tak berzikir kepada Allah, dia sebenarnya adalah bangkai, kata Rasulullah. Bangkainya itu kata Nabi kal hayawan, sama dengan bangkai hewan, tapi hewannya dunal baqarah, bukanlah hewan sapi, tapi adalah babi bin celeng bin kondia. Ini paham kita tuh. Ini yang nafas, ini yang hidup tuh, yang kita cari selama ini. Mana yang hidup dalam diri kita? Padahal yang hidup tuh yang keluar masuk nih, atau si hayat siapa? Si hayat tuh, aku, kata Allah. Itu mesti pahami. Sehingga hidup kita di akhir kesudahannya nanti tidak sia-sia Bapak Ibu. Kalau tidak akan berbahaya. Nih teman Ustadz, kata Ustadz, namanya Ustadz Baharudin. Alhamdulillah beliau udah almarhum juga. Jadi ketika beliau sedang ngaji Bapak Ibu, datanglah salah seorang jemaah. Tanya sama beliau, Ustadz, kesinilah Ustadz tempat rumah Ibu. Ngapa Bu? Ustadz sedang ngasih tausiah. Nantilah Bu, Ustadz kesana. Rupanya pergilah Ustadz ini habis wirid ngaji ke rumah salah seorang jemaah tadi. Dilihat di sana,
Rupanya suami ibu nih, bapak ibu dalam keadaan nazak. Nazaknya itu nggak seperti biasa menggonggong-gonggong. Yang gonggong apa biasanya Pak Ibu? Anjing kan? Anjing menggonggong. Lalu Ustaz ini heran tuh, selama hidupnya barulah melihat orang nazak menggonggong-gonggong. Lalu ditanyalah sama Ustaz ini, maaf Bu, Ustaz boleh tanya? Boleh Ustaz. Apa sebenarnya pekerjaan Bapak ini setiap harinya Bu? Itulah Ustaz, kata Ibu tadi, Bapak ini baru 2 tahun ini baru pensiun Ustaz. Kalau memang Bapak ini baru 2 tahun pensiun, apa yang dilakukan Bapak ini setiap hari ini? Kalau pagi Ustaz melo-elo anjing Ustaz. Melo-elo anjing tahu Mary? Bawa anjing tuh pergi buang beol, BAB, dia nanti sore gitu. Ini maafnya kalau ada yang bawa itu. Pagi bawa itu, sore nanti gitu. Jadi terlatah dari kalam Ustaz tadi, Bu, boleh enggak saya minta tolong bawakan rantai anjing itu sama saya? Rantai kala-kala anjing kalau bahasa Minang ya kan? Dibawakanlah oleh ibu tuh, nak, ambillah rantai anjing ayahmu yang sering bawa tuh, bawa sini. Ketika dibawanya sama anaknya, lalu diberikan kepada Ustaz, sampai Ustaz tadi bapak ibu diciumkannya kepada suami ibu tadi, dia menggonggong-gonggong tadi, ketika itu menggonggong panjang suami itu, situlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, matan nasa maya isubi. Manusia itu belum mati melainkan apa yang menjadi kebiasaan hidupnya. Jadi kalau ada orang mau nazak, jangan bapak ibu tanya pula, apa kebiasaannya Bu? Tak perlu itu ditanya-tanya. Ustaz itu karena telatah aja. Apa kebiasaan bapak ini Bu? Dia bawa anjing Ustaz, bawakanlah rantai anjing bawa sini. Ya kan? Diciumkannya situ, melolong panjang itu meninggalnya. Jadi kalau ada orang nazak, jangan ditanya-tanya pula nanti. Ya, ini cukup Nabi yang menjadi contoh dan teladan yang mesti dipahami. Jadi kalau kita mengawali niat kita dengan niat yang baik, ingin mengenal Allah dengan jalan mengenal diri, insya Allah akhir kesudahan hidup kita mampu untuk mengenal Allah. Ini janji Allah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mengenal aku, pasti aku bukakan jalan petunjuk aku kepada dirinya. Ketika Allah dah bukakan petunjuk Allah pada diri kita, tamsu nabihi, berjalanlah kamu di atas petunjuk itu. Berjalanlah di dalam terang, jangan berjalan di dalam gelap. Contoh saja Bapak Ibu, kalau kita berjalan gelap, ya kan? Berjalan gelap, tak ada bak senter kita, ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, nampak nanti ular kobra tuh gini mau menangkap kaki kita tuh. Nampak nanti ada babi situ akan menghadang kita. Kan nampak, kenapa? Gelap, tidak ada cahaya. Nah sekarang kita bawa senter. Kita jalan gelap tuh, bawa senter. Ketika ada ular begini akan matuk kaki kita, nampak itu? Kenapa nampak? Karena ada cahaya. Itu maksudnya, kalau kita berjalan di dalam cahayanya Allah, insya Allah kita tahu mana jalan ke sorga, mana jalan ke neraka. Siapa yang masuk sorga, sorga ada jalannya. Siapa yang ingin masuk neraka, neraka juga ada jalannya. Makanya orang yang sudah berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah, dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang gelap dan mana yang terang. Tapi kalau hidup kita berjalan tidak di dalam cahayanya Allah, tak tahu kita mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana yang halal, mana yang haram. Mencari yang haram saya payah gini Pak, apalagi mencari yang halal. Itu kacau warna itu. Ngerti itu? Mencari yang haramnya udah payah, apalagi yang halal tuh. Itu kabawiyah tuh. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulan kaji, ya, apakah Bapak Ibu sudah mengenal, sudah berliqa dan sudah bermusyahadah dengan Allah? Allah atau belum? Kalau Allah jangan pulang lah. Allah kalau Allah sama-sama pulang oleh. Allah juga dah. Panik aku. Jadi kuncinya kata Ustaz tadi, jangan ada keakuan diri yang merasa diri itu ada. Supaya tidak ada keakuan diri yang merasa diri ada, maka bunuhlah keakuan diri kita itu. Bunuh yang ego kita itu. Jangan kita juga lagi, itu yang mesti dipahaminya. Itu jalannya Bapak Ibu, jalannya mati. Makanya mengenal Allah itu, ya kalau Ustaz uraikan semuanya, mungkin sampai subuh kita dibuatnya kan.
Lima tuh. 5 jalannya, ini cuma melalui dengan mengenal diri aja baru. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat di video Ustadz. Nanti kalau tidak paham ya ditanyakan melalui Daniel nih. Tinggal klik Tauhid Robbani, nanti keluar itu channelnya itu. Tinggal Bapak Ibu lihat aja nanti di sana. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah kemudahan dalam memahami kajian Tauhid ini. Karena kajian Tauhid ini wajib kita pelajari. Maka carilah guru yang mana guru kita itu adalah mursyid, seorang kekasihnya Allah yang sudah berkenal, yang sudah berjumpa dan berliqah dengan Allah. Kalau guru kita itu belum berjumpa dengan Allah, bagaimana Bapak Ibu akan bisa berjumpa dengan Allah? Gurunya aja belum berjumpa dengan Allah. Maka cari. Iya, kalau kita ingin berjumpa Allah, ingin mengenal Allah, ingin bertatap wajah dengan Allah, cari guru, cari mursyid yang mana guru dan mursyid itu sudah berliqah, sudah berjumpa dengan Allah. Insya Allah jamaahnya juga akan berjumpa dan berliqah dengan Allah. Tapi kalau gurunya belum berjumpa dengan Allah, dipastikan juga jamaahnya belum berjumpa dengan Allah. Sudah. Kenapa? Karena dirinya sendiri belum selesai itu. Kata kuncinya, siapapunlah dia, apapun gelaran pangkatnya, andai kata dia sudah mengenal akan Allah dengan ilmu makrifat, ingat, orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Orang yang sudah kenal Allah, orang yang sudah jumpa Allah, orang yang sudah bertatap wajah dengan Allah, tidak pernah dia mengatakan dirinya telah berjumpa dan bertatap wajah dengan Allah. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya bertatap wajah dan berjumpa dengan Allah, belum tentu juga dia bertatap wajah dengan Allah. Oleh karena itu, yang silah. Cukup pahami, patuh aja lah. Kalau memang kita ini orang makrifat, buktikan dengan amal-amal kita. Kalau kita memang adalah orang yang sadar, buktikanlah bahwa kamu itulah orang yang sabar. Jadi buktinya dalam bentuk amaliyah. Setiap ilmu yang kita tuntut, maka ilmu itu juga akan menuntut balik terhadap apa yang kita pelajari. Dapat kita ilmu ikhlas. Kalau kamu memang sudah dapat ilmu ikhlas, buktikan bahwa kamu itu sudah ikhlas. Aku ingin lihat. Kalau kamu sudah dapat ilmu sabar, buktikan bahwa kamu itu sabar. Aku ingin lihat. Kalau kamu sudah mendapat ilmu makrifat, buktikan bahwa kamu itu sudah makrifat. Begitu memahaminya. Jangan hanya pandai berkuar-kuar, pandai berkutat, enak didengar, pandai berretorika dan berbahasa. Ya. Tapi hati ini kafir kepada Tuhan. Itu tak kicu di nentarang orang jadi itu mah. Ini antarkanlah umat ini kepada jalan Allah betul-betul sampai. Ya, benar-benar carilah guru yang mursyid yang mana dia adalah sebagai al-ulama warasatul anbiya. Jangan pula paranormal. Ini aja kan normal. Paranormal pula dicari, ya. Itu yang mesti dipahami. Mudah-mudahan kajian-kajian yang disampaikan di sini oleh guru kita Al-Fat yang mampu menghantarkan bagaimana kita bisa mampu mengenal akan diri, kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum nanti ditutup dengan doa. Ada yang Bapak Ibu mau ditanyakan? Silakanlah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'al marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksumah. Wahai Allah, jadikanlah pertemuan kami pada malam ini ya Allah, pertemuan yang senantiasa mendapatkan rahmat, cinta dan belayan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan jadikan pula di akhir pertemuan kami ini juga ya Allah, di akhir pertemuan yang mendapatkan ridho dan ampunan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Allah, jikalau Engkau telah menanamkan hidayah dan petunjuk dalam hati kami ya Allah, maka janganlah Engkau cabut hidayah itu dari hati dan jiwa kami ya Allah. Engkau antara Rahman dan Rahim ya Allah. Engkau maha cinta dan maha kasih sayang ya Allah. Cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah melebihi cinta dan kasih sayangnya kami terhadap diri kami ya Allah. Jikalau ayah bunda kami cinta dan sayang kepada anak-anaknya ya Allah, maka cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah
melebihi cinta dan kasih sayangnya ayah bunda kami terhadap anak-anaknya ya Allah. Oleh karena itu ya Allah ya Arhamar Rahimin, hidupkan dan tumbuh suburkan hidayah dan petunjuk di dalam hati dan jiwa kami ya Allah, sehingga hati ini senantiasa bermahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan dirimu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, jadikan anak-anak dan keturunan kami ya Allah orang-orang yang senantiasa bermakrifat kepadamu ya Allah, sehingga dia betul-betul menjadi orang-orang yang ahli pikir dan ahli zikir ya Allah. Orang-orang yang senantiasa mampu mengenal akan dirinya ya Allah, sehingga dia mampu mengenal dan memahami siapa dirinya yang sebenar-benarnya ya Allah, sehingga hidupnya ya Allah senantiasa bermakrifat kepadamu ya Allah, dan ia senantiasa berjalan dan meniti di atas jalan hidayah petunjukmu ya Allah, sampai habisnya usia umur mereka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atmim lana nurana wa'fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, sempurnakan cahaya iman dalam hati kami ya Allah, sempurnakan cahaya Islam dalam hati kami ya Allah, sempurnakan cahaya tauhid dan ma'rifat dalam hati kami ya Allah, sehingga kami mampu ya Allah untuk memandang ya Allah akan wujud dan rupamu yang nyata pada alam dan sempurna pada diri ini ya Allah, sehingga kami selalu tenggelam dalam rahasia hakikat dirimu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma fil lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, ampunilah dosa kami dan dosa ayah bunda kami ya Allah, dan orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi ya Allah. Jikalau ayah bunda kami dan orang-orang kami cinta dan kami kasihi ya Allah telah berpulang dan kembali kepadamu ya Allah, terima ya Allah seluruh ibadah dan ketaatan amal soleh mereka ya Allah, dan tempatkan mereka sebaik-baiknya ya Allah di dalam kandungan rahman dan rahimmu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jikalau ayah bunda kami dan orang-orang kami cinta dan kami kasihi ya Allah masih hidup bersama kami ya Allah, bimbing dan tuntun mereka ya Allah. Jadikanlah lisan mereka lisan yang senantiasa berzikir dan ingat akan dirimu ya Allah. Jadikan hati mereka ya Allah hati yang pandai bersyukur atas nikmat yang kau titipkan kepada mereka ya Allah. Jadikan jiwa mereka ya Allah jiwa yang telah senantiasa bermakrifat dan bermusahadah dengan dirimu ya Allah, sehingga di akhir kesudahan hidup mereka ya Allah mereka senantiasa berada dalam kulima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-taqwil wa ja'alna minar rasyidin. Wahai Allah, berikan kami kemudahan dalam memahami agama kami ya Allah. Berikan kami ya Allah ilmu takwil dan ilmu laduni ya Allah, sehingga kami ya Allah benar-benar tahu akan rahasia hidup ini ya Allah, biar kami selamat pulang dan kembali kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dan jadikan kami orang-orang senantiasa mendapatkan hidayah petunjukmu ya Allah sampai habisnya usia umur kami, pada saat ruh itu meninggalkan akan cangkang ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma irhamna fi hayatina, irhamna usratina, irhamna auladina, irhamna auladatina, irhamna jasadina, irhamna qalbina, irhamna ruhana, ilhamna silna bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, rahmati hidup kami ya Allah, rahmati hidup keluarga dan anak-anak keturunan kami ya Allah, rahmati ya Allah sahabat-sahabat kami ya Allah, rahmati ya Allah jamaah kami ya Allah, jamaah ya Allah yang ada pada masyarakat desa Ara ini ya Allah, dan jamaah yang ada di musala Al-Ikram ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin. Oleh karena itu ya Allah, ridho ya Allah setiap penglihatan mata yang kami tatap ini ya Allah, ridho ya Allah setiap pendengaran telinga yang kami dengar ini ya Allah, ridho ya Allah setiap tutur kata yang terlontar daripada lisan kami ya Allah, ridho ya Allah dari setiap lintasan hati yang terbetik daripada kalbi kami ini ya Allah, ridho ya Allah setiap perbuatan tangan dan kaki kami ya Allah dalam meraih dan melangkah untuk mendapatkan ridho dan ampunanmu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Oleh karena itu ya Allah, jadikan ya Allah diri kami yang menjadi diri yang insani ya Allah,
Jadikan hati kami ya Allah menjadi hati yang rohani ya Allah. Jadikan jiwa kami ya Allah menjadi jiwa yang nurani ya Allah. Jadikan batin kami ya Allah menjadi batin yang Rabbani ya Allah. Batin yang tahu jalan pulang dan kembali kepadamu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana adina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan doa yang kita baca dan kita amalkan bersama, mudah-mudahan kajian kita ini selalu mendapatkan ridho dan ampun Allah. Terakhir Bapak Ibu, Ustadz dengan rombongan insya Allah pagi akan pulang ke Pekanbaru. Jadi Ustadz minta ridho kearistunya dalam perjalanan bagaimana Ustadz dengan rombongan bisa sampai ke Pekanbaru. Begitu juga hendaknya Bapak Ibu tetap istiqomah untuk senantiasa berjalan dan meniti di atas jalan hidayah menuju Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.